Bab 209. Metode tanpa menghancurkan budidayanya. Hanya setelah benar-benar menghapus batasan teratai ini, Wang Lin dapat melanjutkan rencana yang telah dia buat. Setelah dia keluar dari gua, dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya dingin memenuhi matanya. Dia tenggelam ke tanah dan dengan cepat pergi dengan menggunakan teknik pelarian bumi. Beberapa hari kemudian, Wang Lin kembali ke gua bawah tanah yang dia buat sebelumnya. Di sana, dia duduk bersila dan mengeluarkan bendera larangannya. Saat bendera muncul, seluruh gua ditutupi dengan ribuan larangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Dia membimbing energi spiritual yang kacau di tubuhnya untuk bergerak di sepanjang jalur saluran tubuhnya. Waktu berlalu, dia perlahan-lahan memutar energi spiritualnya melalui tubuhnya dan melalui intinya untuk memperbaiki kerusakan. Secara bertahap, intinya pulih dan kultivasinya kembali ke puncak tahap akhir pembentukan inti. Sementara itu, Wang Lin dengan cepat memutuskan kekuatan spiritualnya dari salurannya. Kemudian, dia mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya dan membenturkannya ke batasan teratai. Ketika dia mencoba masuk ke Nas Chen Sol dan Ji Rilem-nya menyerang intinya, ledakan yang terjadi di tubuhnya melonggarkan batasan lotus. Kali ini, dengan Wang Lin sengaja menyerang pembatasan teratai. Itu sangat melemah. 3 hari kemudian, Wang Lin, yang matanya terpejam selama ini, tiba-tiba membuka matanya. Dia menggerakkan jarinya dan mengetuk beberapa titik di dadanya. Setiap kali jarinya menyentuh dadanya, ada riak energi spiritual di jarinya. Perlahan, saat tangannya mulai bergerak semakin cepat, bintik-bintik cahaya tiba-tiba muncul di dada Wang Lin. Bintik-bintik cahaya ini berasal dari dalam tubuh Wang Lin. Segera, bintik-bintik itu bertambah dan secara bertahap membentuk bentuk teratai. Wang Lin menggeram, meletakkan tangannya di setiap sisi dadanya, dan perlahan mendorongnya keluar. Titik-titik cahaya itu perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Cahaya terjalin menjadi bentuk teratai putih dan tampak seolah-olah perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Sampai lampu melayang 3 inci di luar tubuhnya, masih ada secercah cahaya yang berasal dari teratai yang terhubung ke tubuh ini. Butir-butir keringat raksasa muncul di dahi Wang Lin. Seluruh tubuhnya juga basah kuyup oleh keringat, tetapi, untuk sepenuhnya menghilangkan batasan teratai ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan tiba-tiba mendorong tangannya. Tiba-tiba, semua koneksi dari teratai ke Wang Lin didorong keluar dan melayang ke depan. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat menamparkan tasnya dan seekor binatang kecil terbang keluar. Itu mengenai batasan lotus. Tak lama kemudian, pembatasan teratai menjadi seperti setan gila dan dengan cepat mengepung binatang kecil itu. Setelah berkedip beberapa kali, batasan itu dengan cepat tenggelam ke dalam binatang kecil itu dan menghilang. Tidak sampai saat ini Wang Lin menghela nafas. Cahaya dingin memenuhi matanya dan dia meletakkan tangannya di atas kepala binatang kecil itu. Binatang itu mengeluarkan suara mendesis dan dengan cepat terbang keluar dari gua. Pembatasan yang mengelilingi gua membuka jalan kecil bagi binatang itu saat semakin dekat. Bahkan tanah di tanah membuka jalan di bawah kendali Wang Lin. Binatang buas itu pergi dengan masalah apapun dan dengan cepat terbang ke kejauhan begitu ia berada di atas tanah. Wang Lin mencibir. Dia tidak tahu banyak tentang lelaki tua itu, tetapi dia pikir itu tidak baik. Sekarang pembatasan teratai telah dicabut dan ditempatkan pada binatang itu. Jika lelaki tua itu ingin mencarinya,
maka dia sebenarnya akan mencari binatang kecil itu. Tetapi Wang Lin tahu bahwa trik sederhana ini hanya akan memberinya sedikit waktu. Itu tidak akan bisa membodohi lelaki tua itu lama-lama, tapi yang paling dibutuhkan Wang Lin adalah waktu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat keluar dari gua. Saat dia keluar dari gua, dia menyingkirkan bendera larangan dan segera pergi. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di Laut Iblis, atau akan ada banyak masalah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka, begitu dia mencapai Nas Chen Sol, selain dari beberapa kultivator spirit Severing lama, seharusnya tidak ada orang yang bisa menentangnya. Hanya saja ada masalah saat membobol tahap Nas Chen Sol, jadi rencananya perlu sedikit perubahan. Setelah Wang Lin meninggalkan gua, kecepatannya mencapai batasnya dan tubuhnya bergerak seperti meteor ke kejauhan. Keesokan paginya, Wang Lin tiba kembali di gua budidaya kuno, di mana dia mendapatkan Nas Chen Sol bersama Qiu Siping. Setelah tiba, dia memindai area itu dengan indera ilahi. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia menamparkan tasnya dan pedang racunnya terbang keluar. Dengan ujung jarinya, pedang itu membentuk pusaran dan menyerbu ke dalam puing-puing. Segera, sebuah terowongan diukir oleh pedang. Setelah melihat terowongan yang dibentuk oleh pedang, Wang Lin berpikir, selamat tinggal, Lautan Iblis. Dia berbalik dan memasuki terowongan. Di dalam, dia menemukan ruangan dengan susunan transfer kuno. Dia tidak memasuki ruangan, tetapi berbalik dan melambaikan tangannya, menyebabkan terowongan runtuh dan menutup pintu masuk. Tak lama kemudian, tangannya bergerak, membentuk banyak batasan untuk menutupi gua sepenuhnya. Baru kemudian dia berjalan ke ruang batu. Ruang batu juga sedikit runtuh, tetapi, ketika Wang Lin dan Qiu Siping melarikan diri dari gua, dia memberikan perhatian khusus pada ruangan ini dan diam-diam mengirimkan batasan untuk melindunginya. Jadi, meskipun tempat itu sedikit runtuh, itu tidak merusak susunan transfer. Setelah dengan hati-hati mengeluarkan batu dari ruangan, Wang Lin dengan hati-hati mempelajari susunan transfer sebentar, lalu mengeluarkan batu roh yang bersinar. Batu roh ini sangat jernih dan tampak seperti ada awan yang mengambang di dalamnya. Batu roh ini adalah batu roh kualitas tinggi yang sangat langka, dan juga sesuatu yang diperlukan untuk membuka susunan transfer kuno. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, mata Wang Lin menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia menempatkan batu roh berkualitas tinggi ke salah satu soket di susunan transfer kuno dan melihatnya dengan cahaya di matanya. Dia menyaksikan batu roh berkualitas tinggi mulai bersinar dan awan di dalamnya mulai bergerak. Tak lama kemudian, garis ungu mulai menyebar dari batu roh dan menutupi seluruh susunan transfer. Kemudian, suara gemuruh mulai keluar dari susunan transfer. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya muncul dari susunan transfer dan naik ke udara. Kemudian lebih banyak lingkaran cahaya muncul, naik ke udara menuju lingkaran pertama, dan saling tumpang tindih. Lingkaran tiba-tiba mulai berputar. Rotasi mereka menjadi lebih cepat dan Wang Lin, yang berada di dalam lingkaran, menjadi buram, lalu menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, lingkaran cahaya berhenti dan kembali ke susunan transfer. Array transfer kembali seperti semula. Di barisan pegunungan tak berujung, jutaan kilometer jauhnya dari lautan setan, seberkas cahaya setebal 10 kaki jatuh dari langit dan mengirimkan gelombang kejut ke sekitarnya.
Di dalam gunung ada ngarai, dan di ngarai itu ada lembah kecil dengan susunan transfer yang tampak sangat tua. Ada awan debu yang mengaduk menutupi lembah. Setelah debu mengendap, bayangan hitam keluar dari susunan transfer. Orang ini memiliki rambut putih dan benar-benar tertutup debu. Itu Wang Lin. Wang Lin batuk beberapa kali. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menciptakan embusan angin. Kemenangan itu dengan cepat membersihkan area tersebut. Debu di tubuhnya juga tertiup angin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sinar matahari yang cerah jatuh dari langit ke mata Wang Lin, menyebabkan dia berkedip. Saat Ang Lin mempelajari sekelilingnya, dia tahu bahwa dia tidak lagi berada di lautan setan. Pegunungan ditutupi dengan tanaman hijau dan ada binatang terbang yang dia tidak tahu mengambang di langit. Mata Wang Lin menyipit. Sudah lama sejak dia melihat sinar matahari yang menyilaukan. Lautan iblis tidak pernah mendapat sinar matahari sepanjang tahun, dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, sebagian besar langit ditutupi oleh awan hitam yang menunjukkan daratan dengan hujan hitam. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik ke arah susunan transfer dan mengeluarkan pedang racunnya. Dia memotong sepotong transfer array dan meletakkannya ke dalam tasnya. Baru kemudian dia merasa santai. Sekarang, bahkan jika lelaki tua gila itu menemukan jejaknya, lelaki tua itu tidak akan bisa menggunakan susunan transfer untuk mengejarnya. Dan sekarang pembatasan Lotus juga dihapus, keamanan Wang Lin terjamin. Wang Lin melompat ke udara. Dia segera menyadari bahwa energi spiritual tempat ini sangat tebal, dan semakin tinggi dia terbang ke udara, semakin tebal. Dia melayang di udara dan membuat batasan untuk ditempatkan di ngarai untuk dijadikan penanda. Kemudian, dia dengan cepat pergi tanpa melihat ke belakang. Saat Wang Lin terbang, dia menyebarkan indera ilahinya untuk memeriksa area tersebut dan perlahan meningkatkan jangkauan pencariannya. Dia tidak tahu di mana dia berada dan hal terpenting saat ini adalah mencari tahu di mana dia berada. Kemudian, jika kondisinya memungkinkan, Wang Lin akan memulai rencananya untuk menerobos ke tahap Naschen Soul. Ini adalah rencana yang sangat memakan waktu. Dia harus mempersiapkan banyak hal untuk memastikan rencana ini membuahkan hasil tanpa masalah. Menghancurkan kultivasinya berarti dia harus memulai dari awal lagi, yang merupakan sesuatu yang dia tolak. Tidak menghancurkan kultivasinya berarti dia akan terjebak pada tahap akhir pembentukan inti dan tidak akan bisa membalas dendam. Tidak harus menghancurkan kultivasinya dan menerobos ke Naschen Soul adalah tujuannya. Dengan mengingat dua tujuan itu, hanya ada satu metode tersisa yang mungkin hampir tidak berhasil. Bab 210. Mempelajari teknik avatar. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebarkan indera ilahi dan memindai area sekitarnya saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke utara. 2000 km utara adalah dua pembudidaya yang menuju ke timur. Kedua pembudidaya itu laki-laki. Salah satunya masih sangat muda dan baru pada tahap awal pembangunan pondasi. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang berada di tahap awal formasi inti. Mai Guorong adalah murid dari Sekte Haoran. Mengikuti perintah gurunya, dia pergi ke Cloud Sky Sect untuk pertemuan 2 tahunan Kailing mereka. Yang disebut pertemuan Kailing hanyalah lelang pil yang diselenggarakan oleh Cloud Sky Sect. Sekte Cloud Sky terkenal dengan produksi pil mereka di negara budidaya Chu.
Bahkan beberapa negara peringkat 4 akan datang untuk berdagang pil mereka, tetapi itu hanya terjadi setiap 10 tahun, dalam pertemuan Kailing terbesar. Adapun pertemuan 2 tahunan ini, sebagian besar untuk generasi muda dari negara budidaya Chu untuk bertemu dan bersaing. Dalam pertemuan kecil Kailing ini, tidak akan ada pil berharga, hanya beberapa barang standar. Tapi, bagi para pembudidaya muda ini, mereka masih belum cukup. Harus dikatakan bahwa pil yang dibuat oleh Sekte Awan Langit setidaknya 10% lebih baik daripada pil lainnya. Akibatnya, semua pil yang dibuat oleh Sekte Awan Langit sangat diminati. Juga, Sekte Awan Langit tidak melakukan perdagangan apapun dengan orang luar kecuali selama pertemuan Kailing ini. Jadi, meskipun hanya ada jeda 2 tahun antara pertemuan, setiap sekte di negara budidaya Zhao akan mengirim banyak murid muda mereka untuk datang. Mai Guorong sangat bangga bahwa dia dipilih dari banyak murid di sekte tersebut, tetapi dia juga tahu bahwa alasan dia dapat berpartisipasi adalah karena dia memiliki guru yang baik. Memikirkan hal itu, tatapan Mai Guorong tertuju pada pria paruh baya di depannya. Orang ini terlihat sangat biasa. Wajahnya sangat kuning dan kulitnya membuatnya tampak seperti dia bisa mati kapan saja, tetapi Mai Guorong tidak berani menganggap enteng orang ini. Dia dengan sepenuh hati menghormati orang di hadapannya, karena pria paruh baya ini adalah gurunya dan juga berada di tahap awal formasi inti. Fakta ini membuat Mai Guorong merasa sangat beruntung memiliki guru seperti itu. Harus dikatakan bahwa untuk diambil sebagai murid oleh seorang kultivator core formation sangat jarang, bahkan di sekte Haoran. Status Mai Guorong di sekte tersebut langsung melonjak dan dia langsung menjadi murid batin. Meskipun dia masih bukan murid inti, jika kultivasi Mai Guorong meningkat sedikit lagi, hingga pembangunan pondasi tahap akhir, maka dia otomatis akan menjadi murid inti. Yang juga membuatnya sangat menghormati gurunya adalah bahwa gurunya adalah salah satu dari sedikit alkemis di sekte tersebut. Meskipun pil yang dibuat oleh gurunya tidak sebagus milik Cloud Sky Sect, mereka tidak terlalu jauh. Akibatnya, status gurunya sangat tinggi di sekte tersebut dan, akibatnya, status Mai Guorong di sekte tersebut juga meningkat. Pertahankan ketenanganmu dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kami sangat dekat dengan sekte Cloud Sky. Jangan kehilangan muka untuk sekte Haoran. Suara serak itu mengganggu pikiran Mai Guorong. Dia menghentikan lamunannya dan mengikuti di belakang gurunya. Setelah beberapa saat, Mai Guorong menatap gurunya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, Sekte Langit Awan." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi pria paruh baya berwajah kuning itu tiba-tiba berubah. Pria paruh baya itu tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan mata terfokus pada sesuatu di kejauhan. Dia berteriak, "Diam!" Mai Guorong tertegun. Dia berbalik dan melihat, tetapi hanya melihat awan dan langit biru, tidak ada yang aneh sama sekali. Dia memiliki beberapa kerak uan, tetapi dia tiba-tiba mendengar serangkaian raungan yang menggelegar dan melihat awan di kejauhan didorong ke depan oleh kekuatan yang kuat. Wajah Mai Guorong tiba-tiba berubah, menampakkan ekspresi ngeri. Pada saat yang sama, dia melihat bayangan bergerak seperti kilat ke arah mereka. Hanya dalam beberapa napas, bayangan itu sudah mendekat. Mai Guorong dapat dengan jelas melihat sekarang bahwa orang ini mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut putih. Ekspresinya dingin dan terasa sangat jahat.
Kultivasi orang ini, di mata Mai Guorong, sedalam lautan, dan tatapan dingin orang itu membuat siapapun yang memandang merasa ngeri. Mai Guorong dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia berdiri di belakang gurunya. Wajahnya pucat dan hatinya terasa dingin. Niat membunuh yang begitu kuat. Guru Mai Guorong, murid alkemis Haoran, Su Li, tanpa sadar menyusut. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan segera menemukan bahwa kultivasi pria itu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Aura yang dipancarkan pria itu semakin mengejutkannya. Dalam pandangannya, meskipun orang ini belum mencapai tahap Nas Chen Sol, perasaan yang dia dapatkan persis sama dengan ketika dia bertemu dengan para pembudidaya Nas Chen Sol di sekte tersebut. Akibatnya, dia tidak berani main-main dengan orang ini. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol di sekte Haoran tidak memiliki niat membunuh yang kuat seperti orang ini. Su Li telah menghabiskan hidupnya untuk belajar membuat pil, jadi dia sangat merasakan fluktuasi energi spiritual. Dia hampir bisa membayangkan berapa banyak orang yang harus dibunuh orang ini untuk memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Dia harus berhati-hati di sekitar orang ini, atau akan terjadi bencana. Dengan itu, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, saya adalah Su Li Sekte Haoran, dan ini adalah murid saya." "Pak, sepertinya Anda sedang terburu-buru. Apa masalahnya? Jika ada yang bisa saya lakukan, saya akan membantu tanpa penundaan." Pemuda berambut putih itu adalah Wang Lin. Dia memindai kedua pembudidaya dan matanya tertuju pada Su Li. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, di negara kultivasi mana saya berada?" Su Li tertegun. Dia memandang Wang Lin sebentar, lalu menjawab, "Ini adalah daerah budidaya Chu." Dari mana datangnya sesama kultivator? Negara budidaya Chu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak menjawab pertanyaan yang lain. Dia menamparkan tasnya memegang. Tindakannya menyebabkan ekspresi Su Li sangat berubah. Dia dengan cepat meraih muridnya dan dengan cepat mundur beberapa langkah dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Wang Lin menatapnya. Dia membuka tangannya dan menunjukkan sepotong batu giok. Dia meletakkan potongan batu giok di dahinya dan sebuah peta muncul di benaknya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhou Zihong di kuil Dewa Perang. Itu berisi peta negara-negara di dekat negara Huofen. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah negara Chu, dia merasa seperti pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah memeriksa batu giok, dia segera mengetahui secara kasar di mana dia berada saat ini. Negara Chu memiliki perbatasan dengan Huofen di utara, Xuanwu di timur, dan bahkan perbatasan kecil dengan Laut Iblis. Selebihnya, itu adalah pegunungan yang disebut Broken Rocks. Dapat dikatakan bahwa negara budidaya Chu adalah negara yang sangat dekat dengan pegunungan Broken Rocks. Menurut keterangan di batu giok, negara ini sangat besar dan memiliki banyak pembudidaya. Sebagai negara budidaya, negara Chu sangat dekat untuk naik menjadi negara peringkat 4. Ini karena ada lebih dari 10 orang pada tahap akhir Nas Chen Sol di negara budidaya Chu. Para pembudidaya yang kuat ini adalah inti dari negara. Selama salah satu dari orang-orang itu berhasil menembus tahap pemutus roh, seluruh negara akan dinaikkan ke negara peringkat 4. Inilah sebabnya, ketika negara Huofen naik ke peringkat keempat, mereka memutuskan untuk menyerang negara X. Wanwu, bukan Chu. Lagi pula, dibandingkan dengan Chu,
negara Xuanwu adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk Hou Fan. Ada juga beberapa informasi tentang beberapa sekte di negara Chu. Wang Lin memeriksa batu giok itu sebentar, lalu menyimpannya. Dia memandang Su Li dan bertanya, "Rekan kultivator, bagian mana dari Chu tempat ini?" Su Li terus memegang tasnya. Dia sangat waspada. Ketika dia mendengar pertanyaan Wang Lin, dia merenung sedikit, lalu menjawab, "Ini adalah pegunungan Cloud Sky." Wang Lin mengangguk. Dia melihat sekeliling dan menatap ke kejauhan, lalu dengan lembut berkata, "Jadi, jika saya melanjutkan sejauh 10.000 kilometer, di puncak pegunungan Cloud Sky, apakah Cloud Sky Sect?" Mata Su Li mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata, "Apakah Tuan memiliki bisnis dengan sekte Cloud Sky?" Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia memandang Su Li dan menggenggam tangannya. "Terima kasih. Selamat tinggal," dia berkata. Dengan itu, Wang Lin dengan cepat bergerak, membentuk jejak cahaya, dan menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi, Su Li menghela nafas. Punggungnya dipenuhi keringat, dan, ketika dia diterpa angin sepoi-sepoi, dia bisa merasakan sensasi dingin di punggungnya. Tekanan yang dibawa Wang Lin padanya sangat besar. Fakta bahwa Su Li adalah seorang alkemis berarti tekadnya jauh lebih baik daripada pembudidaya lain di levelnya. Jika tidak, dia akan benar-benar panik saat berbicara dengan Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melihat muridnya. Mata Mai Guorong masih dipenuhi rasa takut. Dia melihat ke arah Wang Lin masuk dan berkata, "Guru, pada tingkat kultivasi apa pria itu? Apakah dia senior Nas Chen Sol?" Su Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tebakanku benar, dia pasti kabur dari lautan iblis. Orang-orang itu tidak biasa di negara Chu ini, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan niat membunuh yang kuat." Mai Guorong tertegun. "Niat membunuh?" dia bertanya. Su Li perlahan berkata, "Setiap kali kamu membunuh seseorang, kamu mendapatkan sedikit niat membunuh, dan, setelah cukup banyak niat membunuh terkumpul, itu berubah menjadi aura permusuhan. Aura permusuhan ini adalah bahan kultivasi yang sangat baik untuk beberapa kultivator. Setelah aura permusuhan dikumpulkan pada seseorang untuk waktu yang sangat lama, itu berubah menjadi niat membunuh, dan niat membunuh orang ini bisa dianggap mengerikan. Dia tidak menggunakan teknik apapun. Hanya berdasarkan niat membunuh yang dia keluarkan secara normal, itu sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang. Saya tidak tahu apakah orang ini tahu bagaimana menggunakan niat membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka itu bahkan bisa mempengaruhi pembudidaya Nas Chen Sol." Mai Guorong menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan bertanya, "Guru, menurut apa yang Anda katakan, orang itu belum mencapai tahap Nas Chen Sol?" Su Li merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Meskipun dia tidak berada di tahap Nas Chen Sol, dia sangat dekat. Jika persepsi saya tidak salah, orang ini telah mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan membicarakan masalah ini dengan orang lain. Bahkan setelah kembali ke Sekte Haoran, jangan beritahu siapapun tentang ini." "Kamu mengerti?" Mai Guorong dengan cepat mengangguk. Bahkan jika Su Li tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan berbicara tentang kultivator menakutkan yang baru saja mereka temui, karena kesan yang ditinggalkan orang itu terlalu menakutkan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Adapun Wang Lin, setelah dia menentukan lokasinya, dia dengan cepat terbang ke depan sambil memindai area dengan akal ilahi. Menurut peta, Cloud Sky Sect seharusnya ada di depan. Wang Lin diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia senang bahwa duo guru dan murid itu tidak membohonginya. Setelah menentukan lokasinya, Wang Lin berhenti. Karena Cloud Sky Sect ada di depan, dia memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin berhenti di lereng gunung sekitar 7.000 hingga 8.000 km dari Cloud Sky Sect. Dia melihat sekeliling dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menamparkan tasnya dan pedang terbang keluar. Dia mengirim pedang terbang berputar-putar ke sisi gunung. Segera, sebuah gua diukir di sisi tebing. Gua itu dibangun sesuai dengan preferensi Wang Lin, dengan 2 ruangan. Setelah Wang Lin memasuki gua, dia merenung sebentar, lalu membuka ruangan lain. Setelah semua itu, dia meninggalkan gua. Dia menamparkan tasnya dan bendera larangan keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke bendera. Bendera mulai berkibar tanpa angin dan dengan cepat menjadi 10 kali lebih besar. Kemudian, tangan Wang Lin mulai membentuk banyak segel dan mengirimkan banyak berkas cahaya. Bendera larangan dengan cepat mulai membentang tanpa batas, membentuk kanopi yang bisa menutupi seluruh langit. Wang Lin dengan tenang berteriak, menyebarkan. Dengan kata-kata itu, kanopi hitam segera mulai bergetar. Ribuan larangan jatuh dari bendera dan masuk ke pegunungan. Segera, semua batasan pada bendera keluar dan menutupi seluruh pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan menyusut dan kembali ke tangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera larangan menembus gunung. Dari luar, gua itu menghilang dari pegunungan dan yang lainnya tampak persis sama seperti sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit. Tangannya bergerak dan menciptakan beberapa batasan. Dia menempatkan mereka di lokasi berbeda di pegunungan. Akhirnya, setelah pembatasan membentuk formasi pertahanan yang ketat, dia santai. Tubuhnya bergerak maju. Saat tubuhnya menyentuh sisi gunung, tubuhnya menghilang dan dia masuk ke dalam gua. Di dalam gua, dia dengan cepat menyentuh tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah giok naga hijau yang diberikan Li Muwan kepadanya. Meskipun ada beberapa retakan, itu tidak mempengaruhi penggunaannya. Setelah Wang Lin melihatnya sebentar, dia mengaktifkan teknik spiritual pada batu giok. Tiba-tiba, raungan keluar dari batu giok. Seekor naga hijau keluar dari sana dan mengelilingi Wang Lin. Naga itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat mengitari Wang Lin. Naga itu menembus dinding gua seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Naga hijau mengeluarkan suara gemuruh dan menyatu ke dalam gua sehingga membentuk lapisan pelindung lainnya. Gua ini bisa dikatakan sebagai tempat paling aman yang pernah dibuat Wang Lin. Wang Lin menghabiskan banyak usaha untuk mempertahankan gua ini. Alasannya adalah kecuali sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi, dia akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Wang Lin berdiri di dalam gua dan merenung untuk waktu yang sangat lama. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad dan mengarahkan tangannya ke alisnya. Iblis Suli Guo dan iblis kedua keluar dari dahinya. Setelah kedua iblis itu muncul, mereka masing-masing memiliki reaksi yang berbeda. Saat iblis kedua muncul, ia langsung menatap Wang Lin dengan tatapan penuh pengabdian dan kekaguman. Sekarang, selama Wang Lin memerintahkannya,
bahkan jika dia diperintahkan untuk melawan seorang kultivator pemutus roh, dia akan pergi tanpa ragu-ragu, bahkan jika kematian sudah pasti. Adapun Suli Guo, ketika dia muncul, dia diam-diam melihat sekeliling, tetapi memasang tampang hormat dan senyum yang menyenangkan di depan Wang Lin. Wang Lin menunjuk ke sebuah ruangan batu dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua iblis akan tinggal di ruangan batu itu. Jika Anda meninggalkan ruangan itu tanpa izin saya, maka Anda akan terhapus." Suli Guo tertegun. Saat dia hendak berbicara, iblis kedua tidak ragu sama sekali dan melayang menuju ruang batu yang ditunjuk Wang Lin. Suli Guo ragu-ragu sejenak, tetapi dia dengan cepat menelan kata-katanya. Jika nomor 2 setuju dengan mudah, maka, jika dia membalas dan ragu-ragu, itu berak. Erti dia dikalahkan oleh nomor 2, jadi dia segera masuk ke kamar juga. Setelah kedua iblis memasuki ruangan, Wang Lin mengirimkan jirilemnya dan memindai area tersebut. Dia meninggalkan beberapa akal ilahi sebelum dia menariknya. Jika kedua iblis itu tidak mendengarkan dan mencoba meninggalkan ruangan, mereka akan diserang oleh jirilem. Wang Lin harus waspada karena kedua iblis itu diciptakan olehnya. Biasanya, dia tidak akan takut dengan perubahan apapun, tetapi hal yang akan dia lakukan tidak akan mengalami kecelakaan, jadi dia menjebak kedua iblis di dalam ruangan. Setelah itu, Wang Lin merenung sejenak, lalu masuk ke ruangan di tengah. Dia duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke alisnya dan bola cahaya berwarna pelangi melayang keluar dari alisnya dan menjadi lebih padat, memperlihatkan tatapan menantang surga. Setelah melihat manik-manik yang memberontak surga untuk beberapa saat, dia melambaikan tangan kanannya dan manik-manik itu melayang ke samping. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan meletakkannya di sisi kiri dan kanan. Setelah itu, dia diam-diam menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu, dan 1 tahun telah berlalu. Di tahun terakhir ini, selain mengumpulkan cairan dari manik, Wang Lin hampir tidak bergerak sama sekali. Selama meditasinya selama setahun terakhir, dia memadatkan semua kelebihan energi spiritualnya menjadi 3 pusaran, dan, di dalam 3 pusaran ini, adalah garis merah retribusi ilahi itu. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin berhasil sepenuhnya menekan benang merah, tetapi dia tidak berani bersantai sama sekali. Meskipun benang merahnya kecil, itu mengandung kekuatan pembalasan ilahi. Jika tidak ditangani dengan baik, akibatnya tubuhnya akan hancur oleh benang itu. Meski tubuhnya telah menjalani satu rekonstruksi, dia tidak ingin menggunakan tubuhnya sebagai ujian. Selain itu, Wang Lin menghabiskan sisa waktunya mempelajari teknik avatar. Ini adalah caranya mengatasi ketidakmampuannya untuk menembus tahap Nas Chen Sol. Bahkan sekarang, Wang Lin masih mengingat dengan jelas gua di gunung belakang kuil Dewa Perang. Dia menjangkau ke dalam ingatannya untuk mengingat teknik avatar yang diukir di dalam gua. Saat itu, dia menghabiskan banyak waktu mempelajari teknik dan mempelajari rahasianya. Teknik ini digunakan untuk membuat tubuh nyata lain sebagai doppelganger. Mengandalkan avatar untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, lalu, saat menerobos ke tahap Nas Chen Sol, simpan avatar, gabungkan kembali ke dalam tubuh, dan tingkatkan peluang untuk menerobos. Namun, avatar tersebut memiliki kesalahan fatal. Ia tidak memiliki kultivasi saat dibuat dan umurnya hanya 30 tahun.
Alasan Wang Lin tidak menggunakan metode ini saat itu adalah karena dia tidak memiliki cukup pil untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa memiliki sesuatu untuk avatarnya? Tapi sekarang, Wang Lin melihat metode dalam teknik ini untuk memungkinkan dia tidak hanya mempertahankan kultivasinya, tetapi juga mencapai tahap Nas Chen Sol. Kemudian rencananya adalah menggunakan avatar untuk mencapai tahap Nas Chen Sol dalam 30 tahun, lalu menggabungkannya kembali dengan tubuh ini, memungkinkannya melewati blok yang mencegahnya mencapai tahap Nas Chen Sol. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghancurkan kultivasinya untuk menerobos ke tahap Nas Chen Sol, namun, ada satu bagian yang sulit dalam rencana ini dan itu adalah avatarnya untuk menembus tahap Nas Chen Sol hanya dalam 30 tahun. Dengan bantuan ruang angkasa yang memberontak surga, waktu dapat diperpanjang. Dengan normal 6 kali waktu pelatihan di ruang surga yang memberontak, Wang Lin memiliki 180 tahun untuk avatarnya mencapai tahap Nas Chen Sol. Tapi ada masalah lain yang sangat penting, dan itu adalah pil. Masalah ini akan diselesaikan di Cloud Sky Sect. Ini juga mengapa, setelah Wang Lin tiba dan mengetahui bahwa Sekte Cloud Sky sudah dekat, dia memutuskan untuk melakukan pelatihan pintu tertutup di sini. Si Wang Lin tetap tenang. Di hadapannya ada 3 botol putih berisi cairan yang dikumpulkan dari manik-manik yang memberontak surga sepanjang tahun ini. Cairan ini adalah hadiah pertama yang dia miliki untuk avatarnya. Setelah merenungkan beberapa saat, matanya menunjukkan pandangan yang ditentukan. Tangannya membentuk segel dan dia mengikuti langkah-langkah teknik avatar untuk membuat avatarnya. Teknik avatar ini tidak terlalu sulit jika Anda bisa melihat semua detail dalam teknik ini, karena tidak ada hubungannya dengan bakat atau kekuatan seseorang. Kalau tidak, Chen Chong, yang memiliki bakat terburuk di kuil Dewa Perang, tidak akan menjadi satu-satunya selain pencipta yang telah melihat rahasia teknik avatar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.